wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucap puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi nikmat hingga saat ini. Juga tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita umatnya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Cahya Aulia Hemeto, dan teman-teman saya, Dwi Utari Daksina, Rifka Maharani Kadir, Virginia Rahmola, Desi Nur Afni Manopo, Nur Makfirah Henga, Zainab Olii, dan Dwi Arianti Usman. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membawakan ceramah tentang syirik. Syirik yaitu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya atau pada salah satunya. Apabila seorang manusia meyakini bahwa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang menciptakan atau yang menolong, maka dia seorang musyrik. Barang siapa yang meyakini bahwa sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak disembah, maka dia seorang musyrik. Barang siapa yang meyakini bahwa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang serupa pada asma dan sifatnya, maka dia seorang musyrik. Bahaya syirik yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang teramat zalim karena telah melewati batas hak Allah yang khususnya dengannya, yaitu tauhid. Tauhid adalah keadilan paling adil dan syirik adalah kezaliman yang paling bengis dan kejahatan yang paling keji. Karena ia mengurangi bagi Rob semesta alam, menyombongkan diri dari taat kepadanya dan memalingkan kemurnian haknya kepada selainnya dan memutuskan selainnya dengannya. Karena begitu besar bahayanya, maka sesungguhnya siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak mengampuninya. Seperti dalam firman-Nya yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dihendaki. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Yang kedua, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan dosa terbesar. Siapa menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia telah meletakkan ibadah di tempat yang salah dan memalingkan kepada yang tidak berhak. Hal itu kezaliman yang besar, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Innasyirka ladzulmun 'adzim." Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surah Al-Luqman ayat 13. Yang ketiga, syirik besar menggugurkan semua amal perbuatan dan memastikan kebinasaan dan kerugian. Ia adalah dosa yang terbesar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya Allah akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surah Az-Zumar ayat 265. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu aku beritahu dosa yang terbesar?" Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, durhaka kepada kedua orang tua." Dan beliau duduk dan tadinya beliau bersandar, "Ketahuilah," dan sumpah palsu. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, beliau terus mengulanginya hingga kami berkata, semoga beliau diam. Muttafaqun alaih. Selanjutnya ada keburukan-keburukan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut 4 keburukan syirik dalam 4 ayat. Yang pertama, ada surat An-Nisa ayat 48 dengan artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Barang siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia telah membuat dosa yang sebesar-besarnya. Adapun surat An-Nisa ayat 116 yang berarti, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tepatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Selain itu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang berbunyi, barang siapa
mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Balasan ahli syirik. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Quran Al-Bayyinah surat 6. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang yang mempersekutukan atau sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tepatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seseorang penolongnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Selanjutnya ada dasar syirik. Dasar syirik dan pondasinya dibangun atasnya adalah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, niscaya menyerahkannya kepada sesuatu yang dia bertawakal kepadanya, menyiksanya dengannya, menghinakannya dari sisi yang dia bergantung dengannya. Jadilah ia tercela, tidak ada pujian baginya, terhina, tidak ada penolong baginya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, janganlah kamu adakan ilah-ilah yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Quran Surah Al-Isra ayat 22. Nah, contoh dari syirik yaitu yang pertama, menyembah sesuatu selain Allah seperti menyembah api, berhala, matahari, batu, dan lain-lain. Yang kedua, menyekutukan Allah seperti meminta perlindungan kepada jin dan orang yang sudah mati. Yang ketiga, mengharapkan sesuatu yang tidak dapat diwujudkan kecuali oleh Allah seperti meminta hujan kepada pawang dan meminta kesembuhan kepada dukun. Dan yang keempat atau terakhir, mengaku mengetahui perkara gaib. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.